Akeh wong sing luwih apik karo kanca-kancane tapi gak pati apik karo wong tuane dhewe. Nah, termasuk sing jawab betul iku wonge. Sama temennya akrab tapi sama orang tuanya nggak akrab. Lebih perhatian ke kawan-kawannya daripada ke orang tuanya. Mohon maaf. Ayo, selama ini Anda semua lebih memikirkan nasibnya orang tua atau nasibnya anak. Wong kene iki ayu-ayu kok budek no. Jawab, selama ini sampeyan-sampeyan lebih memikirkan masa depannya orang tua atau masa depannya anak. Makanya nasibmu puret. Siapa yang memikirkan orang tua? Siapa yang memprioritaskan orang tua? Lebih mementingkan orang tua, maka dia akan ditata hidupnya oleh Allah. Anak keturunannya akan diperbaiki oleh Allah. Wes, sapa wonge iso bungahno wong tuwa, nyenengno wong tuwa, mulyakno wong tuwa, mongko wong iku sak anak keturunane uripe ditata dening Gusti Allah. Sebalike, sapa wonge ngremehno wong tuwa, uripe sak anak turune bakal diremehno dening Gusti Allah. Ayo sekarang dibalik. Kalau selama ini kita lebih mementingkan diri kita, lebih mementingkan anak-anak kita daripada orang tua kita, sekarang dibalik. Yuk, kita lebih mementingkan orang tua kita daripada diri kita, daripada anak-anak kita. Kalau kita bisa lebih memprioritaskan orang tua kita, maka nasib kita, nasib anak-anak kita pasti akan diprioritaskan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang dibalik, Bu nggih. Ibu, dibalik nggih. Lebih mementingkan ibunya daripada diri sendiri. Jadi ibu, misalnya ibu mau beli gelang 10 gram, ibunya harus dibelikan dulu 30 gram. Sanggup? Woi, ibu, sampean kalau mau beli baju kok harganya 300.000, jangan beli dulu sebelum ibu sampean dibelikan baju harganya 1 juta. Woi, woi, siap? Kalau nggak siap, hidupmu puret selamanya. Nggak mungkin barokah. Bapak juga begitu. Jangan dulu bangun rumah bagus sebelum membangunkan rumah ibu sampean, harus lebih bagus kamar ibu sampean. Ibunya dibikinkan kamar yang luas, yang bagus, ber-AC, kasih televisi yang lebar, yang mahal, beli tas tinggi, yang nyaman. Letak cinta Allah, disitulah letak ridha Allah. Jangan sekali-kali membebani orang tua. Sekarang banyak tuh orang tuanya suruh masak, suruh nyuci, suruh korah-korah, isek dikongkon momong putu. Ada nggak nenek-nenek momong cucu? Goblok. Orang tua itu harusnya ngenakno awak, istirahat, persiapan memperbanyak ibadah, mendekat kepada Allah, malah keploro momong putu. Itu namanya kalah sama ayam. Woi, ya Allah, banyak orang yang kalah sama ayam. Coba ibu perhatikan, seluruh dunia tidak ada bapak ayam yang bertanggung jawab. Nggak ada bapak ayam tanggung jawab, itu nggak ada. Lihat ayam jantan, jago, meleter doro, uber-uber babon, pepetne pager. Akhirnya babonnya terpaksa ndoprok mekokok.
Bareng babone wis ndoprok munggah celingkrik, cucuk ndase cek gasak cetet. Rampung le gasak mudun karo gaber-gaber. Habis itu minggat, dasar jago. Wih, nggak tanggung jawab. Tapi si babon, ibu ayam, tangguh. Dia bertelur ikhlas, angkrem khusyuk. Telur 12 netes bareng, nggak stres. Anak dididik sebaik-baiknya supaya mandiri, bisa cari makan sendiri, cari perekonomian sendiri, siap menghadapi tantangan kehidupan. Begitu udah dewasa, anaknya yang betina dipendel jadi babon hebat, anaknya yang jantan diteladung jadi jago gagah, sukses tanpa merepotkan mbahnya. Makanya nggak ada mbah ayam momong putu, itu nggak ada. Kalau Mbah Palu ngomong putu, ada apa enggak? Berarti orang Palu kalah sama. Yang kedua, kita semua pengen iyo. Oke, tak lanjut, tapi aku minta tolong yang merasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Diem, gayamu kayak donatur. Jabatanmu apa? Yang asisten 3 gubernur diem. Ya karena yang ngerasa nggak nyumbang gitu loh, jadi diem. Menang. Kita semua mesti pengen bahagia, pengen tentrem, pengen ayem, betul? Betul? Memang hidup itu nggak boleh susah. La takhaf wa la tahzan. Orang susah itu dosa. Susah itu dosa. Kenapa? Melanggar ketentuan Allah. Susah itu nelangsa. Susah itu nggak ridho. Susah itu sakit. Makanya banyak orang sakit-sakitan karena hatinya lo gak nyaut. Banyak orang sakit-sakitan karena hatinya susah. Gak boleh susah itu, jangan dikulinakan. Itu sakarepku. Sing ceramah aku kok protes, jangan dikulinakan ki apa tuh? Jangan dikulinakan. Orang itu kalau hidupnya susah, nanti matinya juga keadaan susah. Bener. Kalau hidupnya seneng, matinya dalam keadaan seneng. Ada loh orang itu mati susah, metot nyaprut, muntuk mecocu modelnya kaya gak patek setuju dipateni. Banyak orang yang pengen kaya. Ini yang hadir di sini pasti semuanya pengen jadi orang kaya, betul? Ketoro atau wajahnya. Semua pengen kaya, nggak ada orang hidup pengen miskin. Jadi kalau ada orang ngomong, melarat yo wis ra apa-apa, ning donya sedelok, malah enak ngene enteng. Iku dudu wong sabar iku, ngempet. Jadi aslinya udah lama pengen kaya, cuma gak keturutan. Kelihatannya senyum-senyum tapi yo kudu ngantemi wong. Semua orang pengen kaya. Cuman banyak yang salah paham, dikira kaya itu kalau banyak duitnya, dikira kaya itu kalau banyak harta, padahal bukan. Anggapan sampean sugih iku nek duwite akeh, donyane akeh, nggih napa nggih? Salah. Kaya itu ada pada qanaah. Qanaah itu ya qanaah nerimo, menerima apa adanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bentar ya, saya ngomongnya gimana ya supaya gampang dipahami. Ini kelihatannya masih banyak yang belum konsen. Apa saking gak cerdasnya orang ya? Atau kata-kata saya yang memang susah dipahami? Gini, betul yang mana? Oh, kata-kata saya yang kurang bisa dipahami. Ya sampai yang sih gak cerdas.
Udah gini, kaya itu menerima hidup apa adanya. Itu kaya. Sementara kita punya anggapan kaya itu kalau banyak duitnya, banyak hartanya. Padahal bukan. Sekali lagi, kaya itu qanaah, menerima apa adanya. Sampean hidup asal bisa qanaah, menerima apa adanya, sejak saat itu sampean jadi orang kaya. Walaupun duitnya dikit, hartanya dikit, tapi kalau bisa menerima apa adanya, qanaah, kaya namanya. Walaupun duitnya banyak, hartanya berlimpah, tapi ngerasa kurang, gerangsang, nggak pernah ngerasa cukup, miskin itu sejatinya, melawarat itu aslinya. Gak paham ya wes. Paham? Oke gini, rizki yang dikasih Allah ke Anda semua itu baru dikit, masih banyak yang belum dikasihkan. Saya ulang, rezeki yang dikasih Allah ke jenengan-jenengan itu baru dikit, masih lebih banyak yang belum dikasih. Karena rizki yang dikasihkan ke kita itu baru uji coba. Sehingga Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas rizki dan nikmat yang aku berikan, pasti akan aku tambah, terus aku tambah. Namanya jadi barokah. Jika kalian bersyukur, mau menerima, seneng, ngerasa cocok, maka aku tambah, terus aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian ngerasa nggak cocok, nggak seneng, aku stop. Bahkan bisa berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Makanya kita kalau dapat rezeki, jangan lihat sedikit banyaknya, jangan lihat besar kecilnya. Dikit nggak apa-apa, kecil nggak apa-apa, itu baru uji coba kok. Segera bilang alhamdulillah, terima dengan senang, legowo, ridho. Alhamdulillah ya Allah, aku seneng banget menerima rezeki ini, cocok ya Allah, mesti ditambah terus nanti sama Allah. Tapi sama dikai rezeki kok cuma sakmene, kerja gak karuan batine kok cuma iki, disetok karo Gusti Allah. Mulane genane gempar karo-karuan. Woi, jujur sampai hari ini hidup Anda lebih banyak syukur apa lebih banyak kufur? Akeh lek nerimo apa akeh lek ngersula? Lebih banyak taat apa sambat? Rezeki yang sampean dapat menurut sampean cukup apa masih kurang? Ya iku sing garai. Ibu, misalnya ibu bikinin kue ke anak, sampean gawene jajan anak lho Bu, terus anak kok cocok, seneng, kira-kira dibikinin lagi napa mboten? Karena anaknya cocok, seneng, pasti dibikinin lagi. Allah juga gitu, ngasih rezeki ke bapak ibu, kok bapak ibu seneng, cocok, dikasih terus sama Allah, dibikinin lagi sama Allah. Terus ibu bikinin kue ke anak, terus dikasihkan ke anak nggak cocok, gak enak blas, diora tarik, dibikinin lagi apa enggak? Ya enggak, dikasih rezeki sama Allah kok gak cocok, stop, nggak mungkin dikasih lagi sama Allah. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Maaf, saya tanya lagi, yang bisa jawab pulang duluan. Ibu sama suami ibu cocok apa enggak? Nah, kalau cocok jangan diem, omongin, ya cocok ya, pasti ditambah.
cocok kok ya. Aku seneng, enak, mesti ditambah. Tapi kalau ibu bilang, gak cocok blas, loro kabeh, tiwas ngenteni suwe, stop. Loh, lek ngene kok paham yo. Hoi, kenapa sih orang rata-rata pengen banyak duit, banyak harta karena ngerasa kaya, padahal sebenarnya kaya sama miskin itu sama saja. Sugih ambek melarat iku podo. Iku protes kok. Ya gak podo. Wong sugih ambek melarat kok podo, ya gak podo. Wis sing protes mesti kere. Kalau orang kaya mesti nerimo, iya emang sama aja kok, semuanya titipan, mesti ngono. Sing ngene-ngene iki mesti emang sama titipan, tapi ya gak podo. Mesti melarat. Maksud saya sama-sama tanggungan Allah. Yang kaya tanggungannya Gusti, orang miskin juga tanggungannya Gusti Allah. Bedanya cuma dikit. Orang kaya iku rezekinya udah dikasihkan, udah dibawa sendiri. Orang miskin itu rezekinya belum dikasihkan semua, masih dibawain. Woi, paham ora ini? Jadi kalau orang kaya ini, kalau saya ngomong kaya harus ke sini arahnya. Ini rezekinya udah dikasihkan. Nah, yang miskin-miskin itu rezekinya masih dibawain, belum dikasihkan semua. Kalau ini udah bawa sendiri, kalau sana masih dibawain. Misalnya bisa milih, Bapak Ibu pilih mana? Dibawain apa bawa sendiri? Kurang kenceng. Andaikan bisa pilih dibawain apa pilih bawa sendiri? Nah, ini bedanya orang pinter sama orang bodoh. Orang itu kalau pinter, walaupun dia punya banyak harta, walaupun dia segalanya punya, nggak suka bawa sendiri, pilih dibawain. Wong nek pinter, apa pun duwe, males kon nggawa dhewe, seneng digawakno ngongkon wong. Makanya jarang wong pinter kok usung-usung boto, mikuli bongkotan, terus nyurungi gerobak, jarang. Sing seneng usung-usungi wong goblok-goblok. Loh, coba kalau lagi ada rombongan ziarah wali atau rombongan wisata kemana pakai bus, coba yang pinter-pinter males, bawa-bawa itu males. Paling ya ATM, selempitnya dompet beres. Sing goblok rantang, tremos, bontotane sing ote-ote, onde-onde, lemper, nasi bungkus. Nanti wong goblok iki senengane brotong-brotong. Iya. Ayo sekali lagi saya tanya, sampeyan pilih bawa sendiri apa dibawain? Pilih bawa sendiri. Goblok. Sana lo, pilih dibawain. Melarat. Makanya kaya itu qanaah, bukan karena banyak duit, bukan karena banyak harta. Nah, nanti di belakang ada lanjutannya. Sugih melarat itu pawaan. Woi, tahu pawaan enggak? Tunggale lemu kuru lo pawaan. Orang itu kalau memang potongannya potongan gemuk, meskipun makannya cuma sedikit, gemuk. Niku contohnya kelambi putih itu. Itu makannya sedikit itu, tapi memang potongannya lemu yo, lemu. Kalau memang potongan kurus, meskipun makan sehari 7 kali, yo kurus, gak iso lemu, paling yo cuma atos, nah. Boleh wis metu yo gembuk neh.
Orang itu kalau memang potongan kaya, nyantai kerjanya nyantai, kaya ya, oleh kerjaku winceran modelnya, pas, Mas Bino nyantai kerjanya, ngongkoni tok nih, tapi ya sugih, ora kaya sing ngono-ngono iku. Lah nek pawaan melarat, wis saenenge penggawean no dilakoni. Ya Mas Joko, ya somai, isik maklaran sepeda motor, isik golekno bojo wong bareng. Ya melarat ae. Nah itu udah ada ukurannya sendiri-sendiri. Gitu ya. Rezeki yang ngatur Allah, kewajiban Anda kerja. Udah. Terus ana ukurannya dhewe-dhewe. Kayak ukuran peci, ya kayak ukuran BH itu loh, Bu. Perempuan itu ada yang BH-nya ukuran nomor 36, ada yang ukuran nomor 58. Yang ukuran nomor 36 pasnya yang pakai BH ukuran 36, pas set. Yang ukuran nomor 58 pasnya yang nganggo sing nomor 58, set. Ngono lho. Wong mestinya BH ukuran 56. Yo ketutupan pentile tok. Apa mana yang ukuran 36 pakai nomor 58 yo brosot kok. Rezeki juga gitu. Kalau menengok, kalau memang panjang rezeki sedikit dikasih banyak, pilek keberkan donyo gak kuat. Tapi nek jatahnya akeh, nyantai-nyantai dikasih banyak. Ini nanti di belakang. Yang kedua, tolabur mikir, tolabur hatta fi kasratil amal warraha fil iqtisad. Orang itu kepingin hidupnya enak, kepingin enteng. Lah rata-rata orang punya anggapan enteng itu kalau banyak bisnis, banyak profesi, banyak sampingan, banyak pekerjaan ekstra. Hidup enteng, enak itu ada pada pola hidup sederhana. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan akeh to wong sing ngomong duwe kios somai loro ya. Ngono ku ngomongnya, ngene iki cara duwe kios somai 15 ya enteng. Murid. Dikira kalau kiosnya 15 malah enteng. Salah. Malah berat. Kios 15 diurus sendiri. Rupamu nganti kaya gerobak kok perkara somai. Batu-batuan kaya ruji. Malah abot, jeleput. Kayak gini loh misalnya, udah jadi asisten, terus jadi direktur, jadi ini, ya gak kok bermulai, nggak sempat di rumah malahan. Orang-orang desa itu kayak gitu Pak. Ada orang punya sawah itu 2 hektar, dia ngomong, andai kan punya sawah 20 hektar, enteng hidup, enteng apane ya tambah abot, menurut, rupanya sampai kayak galengan ya perkara sawah, grogal. Ana wong duwe sapi loro nang ngomong ngene iki ndek sapi 15 ya enteng. Tambah abot. Sapi 15 di rumah dhewe yang ganteng sapine timbang wong kok. Isuk wis ngedusi sapi ndek wonge urung adus kok. Kalau pengen enteng dan enak hidupmu, hiduplah sederhana. Sederhana itu iqtisad bahasa Arabnya. Hidup apa adanya. Kata orang Jawa, ojo ongso-ongso. Ojo hidup apa adanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, kalau ibu mendatangi pesta, kalau ibu iring-iring ke manten, datang ke pesta, pakai baju yang bagus, yo. Tapi yo sedengan ae Bu, gak perlu kudung nyileh, tas nyileh, sandal nyileh. Nggak bisa tenang sampean. Di tempat yang lain ketawa, ibu diem, ditakoni koncone, lapo Mbak kok meneng ya Mbak, lah piye tasih dinteni wonge kok. Terus ibu itu mau ngalahin siapa? Kalah sama siapa? Kok sampai minjem kayak gitu? Weh, tampil apa adanya, gelang, nggak perlu pinjem. Gelang silian nenek melaku di pamer nih, lembiane dawa krimping. Gak mungkin tenang hidupmu.
Mas juga gitu. Apel punyanya sepeda motor, yuk pakai sepeda motor. Nggak usah pinjem mobil, nggak mungkin tenang. Hidup sederhana. Maaf, punya hajat, apa itu mantu, apa itu menghitan, nyunat neu, ya sesuai ukuran. Sedengan itu namanya. Maaf, ada orang kaya punya hajat kayak orang miskin, yuk ketok medite. Oh sugih meleki, bener lek entute diadai botol. Ada orang miskin punya hajat selamatan, gayanya kayak orang kaya, habis punya hajat gering, nggak kena ditakoni, nggak bisa dijak omong. Ya apa mas? Tamune mas, wes meneng cok kakek ngomong, ngeluh dasku pecah, tekor sak pirang-pirang kok. Woi, katanya boleh pakai bahasa Jawa. Mboten napa-napa nggih? Ngapunten, mohon maaf banget, ada orang miskin, ono wong melarat, kok bisa? Yo nggak dosa, nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi lama-lama ngempet, gak nyambung, karena pembahasannya beda. Orang kaya itu pembahasannya perusahaan, pabrik, mobil keluaran terbaru, ATM. Nah orang miskin ini pembahasannya yo gembili, ganyong, telo, menyok, gak nyambung. Makanya ono sak bisane lungguh jejer gak iso ngomong, mergo alame beda. Sijine alam nasroh, sijine alam taro. Mas yang belum nikah, kalau mau nikah nyari perempuan yang mas cintai silahkan, tapi yo ngaca dulu wajahmu itu merek apa, nomor berapa. Ada laki-laki jelek wajahnya, maaf, terus pengen nikah sama perempuan yang cantik, ya nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi yang megelno sing ngeterno nglamar, balak-balik ditolak, adek calon mertuai rodok pinter omong. Ya dek sepurane dek, aku ini gak apa-apa duwe mantu sampean, cuma sepurane hitungannya gak cocok. Padahal gak perkara hitungan gak cocok, ya rupamu lo medeni wong. Makanya ini bener ini. Saya baca di kitab Adabud Dunya Waddin itu ada keterangan laki-laki jelek, buruk rupa, maaf, terus kawin sama perempuan cantik, itu hukumnya makruh. Rungokno sing bojone ayu-ayu. Laki-laki berwajah jelek kawin sama perempuan cantik, itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Ganggu lingkungan. Iya. Yang ngerusak pemandangan bareng. Iya, ngaget-ngagetin wong. Banyak orang kaget, nduk, mrene karo sapa, nduk? Kale bojo kula, Bu. Lah bojomu ndi? Niki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok nemu ingon-ingon ngene iki oleh kondi? Get-geti wong. Terus banyak orang mendoakan kejelekan. Iku cara sing lanang mati, aku yo gelem genteni ngono. Ya, kemarin udah sakit parah, aku nggak jadi mati. Udah, pokoknya hidup sederhana, oke? Yang kedua, iktisad sederhana. Ayo, kita itu kebanyakan susah bahagia karena kita ngerasa nggak cukup, nggak mau hidup sederhana, nggak mau hidup apa adanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Masih sabar? 15 menit lagi masih kuat? Yang ketiga, sopo ngomong orang mau sedih lu. Pengen murah yang jaluk ceramah tonggomu. Wong Jawa Sulawesi iki jauh. Nomor 3, talabun ni'mah fil ladzat wan ni'mah fis sihhah. Banyak orang yang ingin hidupnya lezat, hidupnya enak. Mereka nganggap enak itu dalam kemewahan. Tidur enak di spring bed, makan enak di restoran. Padahal salah.
Hidup enak, nikmat itu adanya pada tubuh yang sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Rata-rata orang punya anggapan lezat, nikmat itu ada pada kemewahan. Tidur di hotel, spring bednya mahal, itu katanya tidur enak. Belum tentu. Kadang tidurnya di hotel bintang 5, spring bednya bagus, tapi tidurnya nggak nyenyak. Soalnya ngimpinnya diuber-uber genderuwo. Hoi, lek gak ngono ya diuber-uber bang titel. Makan enak di restoran, salah. Enak itu ada pada sehat. Sehat itu enak, sehat itu lezat, sehat itu nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Awak ini sehat, badan ini kalau sehat, ya Allah, nong isor gerobak ini lo iso keturun. Udah hampir maghrib nggak pulang-pulang, istrinya bingung. Ini kemana? Udah hampir maghrib nggak pulang-pulang jualan. Akhirnya anaknya dibilangin, ayahmu, lihat tuh ayahmu. Para nono, ayahmu jualan jam segini kok belum pulang. Anaknya melungayu digelei. Ya Allah, lah kok ayah ini melungker nong isor gerobak karo ngeloni rodo. Nong isor gerobak lo bisa ketiduran kalau badan sehat. Makanya sehat itu penting. Sehat itu larang loro entek-entek duwe kok. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sehat dohir, sehat batin. Itu loh. Sehat itu penting. Bapak, maaf. Bapak misalnya punya istri cantik luar biasa. Kepoi sumlohai anduhai imut yahud bahenol menol semok kembelen aku montok kementok molak kinyis mingis mentong moblong bahenol denok debleng. Tapi sakit-sakitan. Kering-keringen. Dikeloni nang kumat mengine kok. Ngik. Udah aku tidur di luar. Kemana ya? Ngeloni awakmu padha karo ngeloni traktor. Bu juga misalnya punya suami ganteng, gagah, atletis, kekar, tapi loro-loron diobat abitno meneng. Iki mati apa urip iki? Yo catat-catat kok ora melek beles. Ke apa? Makanya sehat itu penting. Maaf, saya pernah dikasih tahu sama dokter tentang kesehatan dan saya percaya karena yang ngomongin dokter. Kayak tentang hukum fikih kalau yang ngomongin kiai saya percaya. Tentang somai yang ngomongin sampean aku yang ngandel. Yo iki lho, Persatuan Pedagang Somai, aku ket mau ya sik durung dikeki somaine. Karepe opo iki wong-wong? Malah mau disuguhi mangan rawon. Ya rawon yang bendino pangananku ning Jawa. Ngopo ado-ado tekan Sulawesi? Iki Persatuan Mas Joko lah, Mas Joko ning ndi? Aneh panitia. Oh somai didol kabeh. Ya iku gak tau sedekah mangkane puret yang ngono iku. Oke, sekarang mau lek digawani kaya apa? Penyakit itu sumbernya ada 3. Tolong perhatikan. Penyakit itu sumbernya ada 3. Ada penyakit karena keturunan, namanya genetik. Ada yang kedua penyakit karena salah makanan, namanya alergi. Dan yang ketiga ada penyakit karena pikiran. Masih ingat Bu? Pertama penyakit karena apa? Genetik. Yang kedua karena apa? Alergi. Yang ketiga karena apa? Pikiran. Nah ini diteliti oleh para ahli medis. Penyakit karena genetik keturunan itu 10%. Penyakit karena salah makan, alergi itu 15%. Penyakit sebab pikiran itu 75%. Jadi banyak orang sakit-sakitan bukan karena genetik, bukan karena keturunan, bukan karena salah makan, bukan karena alergi, tapi karena pikiran. Woi, tak ulang.
Penyakit karena keturunan genetik itu cuma 10%. Ibu nggak usah terlalu khawatir berlebihan kalau ada penyakit yang katanya nurun dan turunan macam-macam itu. Kadang mau ngambil menantu, terus dikasih tahu temennya, kalau bisa dibatalin, jangan ambil mantu dia, itu bapaknya kencing manis, pasti anaknya kencing kecut itu. Kemungkinan tertularnya cuma 10%. Yang 90% kan nggak nular gitu loh. Yang 90%-nya nggak nurun. Jangan berlebih-lebihan. Ya karena takut yang berlebihan itu akhirnya jadi kenyataan. Paham? Paham? Yang kedua, penyakit karena alergi, salah pola makan, itu cuma 15%. Nggak usah terlalu takut berlebihan. Kan kadang-kadang sakit ini nggak boleh makan ini, sakit ini nggak boleh makan ini. Nggih, dikongkon tarak. Jangan udang, jangan kepiting, kolesterol. Bayem jangan, kacang jangan, asam urat. Aslinya dengerin, nggak apa-apa, nggak usah pakai tarak-tarak, nggak apa-apa. Yang penting satu, jangan terlalu banyak, jangan berlebihan. Dua, jangan kontrol, jangan diperiksakan. Yo nggarai konangan, nggarai mbok periksakno kok.